Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bagaimana nih kabarnya? Selamat pagi ya. Hari ini Mimin kedatangan tamu nih, sahabat. Ya. Siapa dia? Ini dia Pak Asep Suhendra. Oke, perkenalkan nama saya Asep Suhendra dari unit SMK Negeri 1 Lewi Munding dan sekarang sedang menjabat di Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Saya Pak Asep, ya. kita ingin bertanya sesuatu nih Pak Asep. Ya, Mimin sendiri dapat salam nih dari rekan-rekan, dari sahabat-sahabat semua untuk menanyakan ini kepada Pak Asep gitu. Oh iya. Yang pertama mungkin pertanyaannya apa sih agenda kurikulum di semester sekarang ini Pak Asep? Oke. Terima kasih Pak Ade selaku Mimin ya. Oke, dari agenda kurikulum SMK Negeri 1 Lewi Munding di semester genap ya. Nah, yang sudah dimulai pada hari pertamanya kemarin tanggal 6 Januari. Alhamdulillah itu hari pertama kita masuk. Nah, untuk agenda kurikulum sendiri, program yang pertama yang akan dihadapi itu adalah uji kompetensi keahlian. Oh, uji kompetensi keahlian. Terus setelah itu nanti ada penilaian semester akhir jenjang. Oh iya, dua ya. Terus yang ketiga itu penilaian akhir tahun. Oh, akhir tahun. Jadi ada tiga program yang akan dihadapi. Besar yang akan kita hadapi, sahabat. Ya. Ini Pak Asep tadi Mimin dengar ada UKK gitu. Sahabat semua pasti penasaran kan apa itu UKK ya? Kita langsung tanyakan saja. Oke. UKK itu apa sih Pak? Oke, sebentar ya Pak Ade. Di kita adalah SMK, di mana SMK berbeda pasti dengan SMA ya. Iya, pastinya Pak Asep, pastinya. Di SMK itu ada kejuruan. Nah, benar. UKK sendiri itu adalah uji kompetensi keahlian. Nah, sedikit saya bahas, UKK itu penilaian kompetensi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian siswa SMK dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam bidang keahlian tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja. Seperti itu. Iya. Oh ya, berarti karena ini UKK itu ada di SMK, berarti kalau di SMA nggak ada UKK ya? Belum tentu ada UKK. Oke, sahabat, itu yang membedakan ya di SMK dan di SMA. Terus ada juga pada tujuannya. Oh iya, tujuannya UKK itu untuk apa sih? Nah, di sini bertujuan itu sekali lagi mengukur kesiapan siswa. Nah, siswa itu diukur di UKK dalam memasuki nanti di dunia kerja. Nah, karena nanti soal instrumen itu disesuaikan dengan iduka yang bekerja sama dengan kita. Oh, seperti itu. Oke. Nah, itu kami pada saat UKK itu ada 3 skema, Pak. 3 skema. 3 skema yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, di sini kami SMK Negeri Lewi Munding itu memakainya skema mandiri. Oh, skema mandiri. Perlu diketahui juga UKK ada 3. Yang pertama itu dengan asosiasi. Itu dengan perusahaan. Jadi kalau dengan perusahaan langsung dengan asosiasi, kita hanya menyiapkan anak saja. Instrumen dan lain-lainnya semua diserahkan ke perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menggunakan LSPP 1. LSP. LSP itu bisa bekerja sama dengan iduka. Juga nanti si asesornya di guru di kita itu juga bisa menguji. Nah, karena kita belum
mempunyai LSP, akhirnya yang kedua juga kita tidak ambil. Oh gitu, berarti yang ketiga tadi Yang ya. ketiga mandiri. Kalau mandiri seperti apa? Ya, mandiri ini sangat unik, Mbak, bagi kita karena sebuah sekolah itu pasti ada kelemahan dan ada kelebihan. Benar sekali, benar Nah, sekali. di sini kita win-win solution, mencari ya, titik terang dan pencerahannya. Kami ambil mandiri. Nah, mandiri itu nanti ada tim verifikasi TUK. Jadi si anak sebelum ujian itu tempat uji kompetensinya diverifikasi dulu, Pak. Berarti tidak asal-asalan ya? Tidak asal-asalan. Berarti udah harus tempat Itu uji. standarnya langsung dari Provinsi Jawa Barat. Nanti ada surat keputusan ke cabang dinas pendidikan di wilayah masing-masing. Nah, itu nanti para pengawas binaannya, nah turun langsung, Mbak. Oh, seperti itu. Seperti itu. Nanti ada beberapa instrumen yang harus dilengkapi oleh TUK kita. Seperti Itu langkah pertama mandiri, Pak. Berarti tempatnya juga ada standarnya. Ada standarnya. Mungkin pas dari segi penguji mungkin seperti apa? Nah, oke, berkembang. Setelah itu datanglah nanti di instrumen juga ada penetapan untuk penguji. Karena di sini mandiri, kita bekerja sama dengan IDUKA. Nah, setiap kompetensi keahlian itu berbeda-beda IDUKA ya. Jadi disesuaikan dengan konsentrasi keahliannya yang linier. Nah, tentunya. Dengan kata lain, pengujinya nanti langsung dari IDUKA seperti itu? Tidak dari IDUKA juga, bisa berkolaborasi dengan guru di kita. Itu mandiri. Nanti di IDUKA ada, di kita pun ada. Nah, tapi ada persyaratannya, Pak. Ya. Nah, apa itu? Dari IDUKA sendiri tidak serta-merta meluncurkan langsung untuk penilai uji. Iya. Nah, itu ada standarnya, minimal mempunyai sertifikat berprofesi yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang akan diujikan. Seperti itu. Terus untuk di kitanya, di guru kita juga itu juga ada syaratnya, Pak. Ya minimal yang kemarin itu sudah mengajar 2 tahun. Nah, karena yang sekarang itu untuk UKK sedang menunggu panduan. Tetapi diperbolehkan karena kurikulum merdeka, dipersilahkan gitu. Kalaupun instrumennya belum ada, kalau ini itu bisa mengambil dulu dari tahun yang lalu, dimodifikasi. Tapi yakin di akhir bulan ini, sebelum Februari kita jalan, itu semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, alhamdulillah seperti itu. Nah, melihat itu, pelaksanaan UKK di kita, ini pertanyaan selanjutnya, waktu nih ya. Pelaksanaan di UKK kita itu berbeda-beda. Karena disesuaikan yang pertama dengan jadwal dari IDUKA sendiri. Oh, jadi enggak bareng-bareng Enggak bisa. ujian nasional ya? Enggak. Ini tergantung ke kesiapan sekolah dan juga kesiapan dari IDUKA. Oh, seperti itu. Kami mengadakan sebuah konsolidasi dengan IDUKA melalui Wakahumas BIN. Nah, itu akan muncul nanti sebuah jadwal pelaksanaan. Seperti itu. Tapi sebelum ke arah sana, kami mengadakan sebuah koordinasi dulu. Ditetapkanlah dari sekolah. Mau tahu nggak kapan jurusan? Apa nih? Pasti sahabat semua penasaran kan? Biar begini Pak Sep. Kalau seandainya sahabat kita udah pada tahu nih waktunya, mungkin biar langsung mempersiapkan seperti itu Pak Sep. Mungkin Pak Sep tadi waktu dulu Pak. Nah di sini ada sebuah tuntutan juga bagi kami kaitan dengan keharmonisan IDUKA. Khususnya itu yang pertama adalah jurusan akuntansi. Akuntansi. Sahabat semua yang ada di jurusan akuntansi nih, dengarkan ya. Kenapa akuntansi itu didahulukan? Karena untuk menjawab keharmonisan pihak sekolah dengan pihak industri dari akuntansi, di pihak industri akuntansi itu akan mengadakan magang.
Dan juga kasual. Kasual itu. Nah, itu dibutuhkan sekali sama mitra kita dari jurusan akuntansi pada awal bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi pas ya. Buka dulu biar nanti casualnya udah ada bekal. Seperti itu bisa. Tapi begini Pak, itu juga sebuah tantangan juga bagi kita semua. Nah, selain untuk dipajukan itu juga dasarnya itu, yang kedua itu yang paling utama adalah untuk magang dan casual itu minimal siswa sudah mengikuti ujian. Itu dasar yang paling pokoknya itu. Kenapa kita ambil untuk AKL maju di bulan Februari sebelum Ramadan. Ini informasi penting nih buat sahabat semua ya. Mungkin nanti di bulan Ramadan kalian ada yang berminat mengikuti kegiatan casual di salah satu iduka ya. Itu biasanya sih di mall-mall kayak gitu ya Pak ya. Casual itu. Kalau saya bukakan itu di Jogja Pak. Di Jogja. Nah, kita udah UKK jadi kalian bisa ikutan. Lumayan loh casual itu ya Pak ya. Bisa buat baju ternyata sangat itu untuk akuntansi Pak. Untuk akuntansi ya itu ya Pak, didahulukan di kisaran kami agendakan itu di minggu kedua bulan Februari. Sebentar lagi dong. Sekarang udah minggu kedua Januari, berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya. 3 minggu. 3 minggu. Untuk sahabat-sahabat semua di jurusan akuntansi, persiapkan ya. Ingat ya, persiapkan minggu kedua ya, bulan Februari. Ya, tapi Pak perlu diketahui juga. Nanti ini berlaku untuk semua jurusan. Untuk UKK sendiri, dari kurikulum itu, kaitan dengan nanti ke DNS dan DNT, data nominatif. Nah, itu perlu diketahui, untuk mengisi data nominatif, nilai Pak, yang perlu diperhatikan. Seperti apa tuh Pak? Kalau satu siswa dari semester 1 sampai semester 5 masih ada yang kurang nilainya, mohon maaf. Nanti ada pihak tim verifikasi itu diserahkan seluruhnya teknis kepada setiap jurusan, prodinya masing-masing, nanti dibuatin. Nah, di sini syarat dari kurikulum sendiri minimal itu tuntas semester 1 sampai 5. Hati-hati satu nggak tuntas. Ini juga buat persiapan ya sahabat semua, khususnya di akuntansi yang memang yang akan terbaru ya Pak. Cepat ya. Yang mungkin masih ada remedial nilai dari semester 1 sampai semester 5 kemarin ya. Mungkin segera perbaiki sekarang. Betul. Karena waktunya sudah mepet nih. Gitu ya. Jadi buka kembali rapotnya. Ya, tanyakan ke wali kelasnya ya. Oke, Mas Chef, mungkin untuk akuntansi kita cukupkan dulu. Satu lagi Pak. Gimana? Nah, ada batasan, ada diberi jeda waktu untuk penuntasan semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk akuntansi sendiri itu di minggu pertama bulan Februari harus sudah tuntas semua, dan daftar siswa yang mengikutinya harus sudah masuk. Berarti ada deadline-nya nih sahabat ya. Ingat Februari Februari minggu ke-1 ya, minggu pertama itu harus sudah selesai semua ya. Seperti itu. Nah, ingat ya, segera buka-buka lagi rapotnya, tanyakan ke wali kelasnya, cek barangkali ada siswa atau sahabat semua yang nilainya masih kurang di semester 1 atau 2. Segera perbaiki. Nah, gitu. Karena nanti ini sahabat akuntansi ini udah terjawab mungkin. Tapi sahabat-sahabat jurusan yang lain. Ini kita mulai dari TKRO dulu ya. Siap. TKRO dulu ya nih. Siap, perhatian sahabat. TKRO. Untuk TKRO itu rencananya di tanggal 15 sampai 17 April. Artinya setelah bulan Ramadan. Setelah Idul Fitri. Jurusan yang lain pun waktunya udah hampir mepet semua ya. Iya betul, karena 1 bulan nanti di bulan
Ramadan Iya, itu bulan Maret kemungkinan ya. itu penumbuhan budi pekerti yang diperkuatnya. Iya, benar Nah, sekali. nanti kembali lagi kita racik hal-hal yang memang untuk mempersiapkan siswa dalam rangka uji kompetensi keahlian, mungkin khusus di kelas 12 itu diterapkan, disisipkan. Ya. Nah, Sebagai untuk pengayaan mungkin ya, seperti itu ya Pak ya. pembekalan dan penguatan. Siap. Seperti itu. Ingat ya, untuk rekan TKR, sahabat-sahabat dari TKR itu waktunya April Tanggal 15 sampai 17. Oh iya, berarti rencana. Rencana ya. Kan rencana. Tapi ya persiapkan aja tanggal Iya, itu ya. betul sekali. Mungkin kalau dari jurusan yang lain Pak. Nah, jurusan yang lain juga sama. Di bulan April juga. Oh, sama. TKJ, terus kuliner, RPL. Nah, di sini untuk TKJ dan RPL tidak terlepas sama waktunya. Tanggal 16 dan 17 April. Nah, Jadi seperti iya. itu. Berarti sahabat semua ini dari semua jurusan memang harus segera buka-buka lah. Buka Nah, lagi. syaratnya sama ya? Baru satu lapor. Ada lagi syarat yang lain. Nanti kita bahas. Nah, yang perlu disiapkan juga itu sertifikat PKL. Oh, ternyata. Yeah. Nah, buat kalau yang kelas 3 sekarang berarti sudah PKL-nya tentu Ya, kemarin ya, sudah, Pak. iya. Nah, coba dibuka-buka lagi ya berkasnya. Tolong sertifikat PKL itu jangan sampai hilang. Iya. Itu jangan bisa sampai sebagai rusak. jembatan nanti kita kehidupan. Benar sekali. Oh ya, satu yang pertama kan semester ya. Iya, Rapor nilai semester rapor. 1 sampai semester 5. Oke. Tujuannya sertifikat PKL. Kalau udah ada 1 dan 2 biasanya ada 3. Ada 4 bahkan. Yang 4 bahkan yang ketiganya apa? Yang Pak? ketiganya itu karena kita adalah kita pakai baju apa ini? Artinya yang ketiga itu harus mempunyai sertifikat pecapai. Kalau nggak salah Pak, saya pecapa itu kelas 1 ya. Ya kelas 10. Kelas 10 nah. Jadi karena udah lama ya kegiatannya, tolong dibuka lagi. kembali. Ya, dibuka lagi karena itu adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti UKK. Nah, sekarang yang keempat Pak. Ya, yang terakhir dengan kekesiswaan itu ada disisipkan itu sertifikat MPLS. Sertifikat MPLS itu lebih lama lagi. Karena itu ada sertifikat yang mungkin pertama didapatkan ya. Didapatkan. Itu harus dibuka-buka lagi tuh sahabat ya. Berarti ada 4 ya Pak ya? Yang wajib Yang wajib oleh calon peserta UKK yang harus dilengkapi secara administratif. Nah, ya, penasaran PSAJ-nya kapan? ya, biar kita bahas langsung ya. Karena kita ya. Untuk PSAJ yang kelas 12 kelas 2, yang kelas 10 11 1. Yang PSAJ itu khusus untuk kelas 12. Kalau dulu mungkin namanya US. Ya, ujian sekolah. Nah, sekarang PSAJ karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan di kurikulum merdeka sendiri menyesuaikan itu adalah PSAJ gitu. Ya Pak, waktunya kapan Pak? Dari kalender pendidikan yang sudah didapat itu adanya di bulan Maret, minggu ketiga. Wow, berarti itu lagi puasa ya? Iya. Waduh. Harus benar-benar karena ini adalah yang terakhir bagi kelas 12. Kelas 12, sahabat-sahabat Mimin dari kelas 12 kalian bakal disibukkan sekali dengan kegiatan-kegiatan nih. Persiapkan ya. Sahabat-sahabat semua ingat tuh kelas 12 ada 2 agenda besar, yang pertama UKK dan juga PSAJ. Dan terlebih lagi PSAJ-nya ketika bulan Ramadan. Aduh, benar-benar
segalanya harus fit gitu. Iya, benar-benar itu tantangannya double ya biasanya Iya, kalau. betul. Nah, kalau untuk PSAS-nya sendiri Pak Asep ini berarti kan untuk kelas 10 dan untuk kelas Sebentar, 11. PSAJ ada satu lagi Pak. Oh, ada lagi? Perlu diketahui. Ah. Kalau panduannya itu kemarin ya, itu hanya 5 mata pelajaran. Hanya 5. Apa saja tuh, Pak? Apa saja tuh, Pak? Yang pertama pendidikan agama Islam Pendidikan atau agama Islam. PAPB. Itu budi pekerti itu. PABP. Kemudian yang keduanya itu pendidikan Pancasila. PKS. Keluarga negara. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang terakhir ya matematika. Nah, itu 5 mata pelajaran itu nanti yang akan di PSAJ. Karena untuk produktif sendiri di UKK. Gitu, Itu Iya. Wah, Mimin jadi tahu nih sekarang ya, ada sahabat juga pasti jadi tahu nih Oke. sekarang kegiatan-kegiatannya. Nah, tadi mungkin untuk PSAJ mungkin itu sedikit gambaran lah buat persiapan. Nah, ini juga mungkin ada pertanyaan ya, penasaran Ya, nih. untuk adik kelasnya. Katanya ini Mimin, saya sahabat kelas 10 dan sahabat kelas 11 kok nggak dijawab-jawab. Katanya kapan PSAS? Iya. Nih, dengerin ya. Oke, untuk PSAT penilaian iya. sebagai akhir tahun bagi kelas 10-11 itu rencana dari SMK Negeri 1 Lemunding mengacu ke kalender pendidikan ya Pak ya. Itu di bulan Juni minggu kedua. Bulan Juni, berarti ini kalau kelas 10 waktunya masih agak Lumayan, panjang ya. panjang. Jadi persiapannya masih bisa lebih optimal lagi nih. Ada 4 bulan lah. Ada 4 bulan kurang jalan. lebih ya. Iya. Untuk PSAT sendiri Pak, itu seperti apa Pak? PSAT itu sama dengan penilaian semester sumatif akhir semester yang Berarti kemarin. kalau zaman dulu mungkin sebutnya UKK, ujian kenaikan kelas, seperti itu Pak? Ya, itu UKK ujian jadi kenaikan sama. kelas. Sekarang mah akhir tahun. Nih pengetahuan juga nih buat sahabat. Terkadang ada yang bertanya tuh Pak, apa sih ini tuh ujiannya? Padahal yang dulu tahu, mungkin yang sekarang karena rubah nama jadi bingung, jadi pusing. Nah, ini dari Pak Kurikulum udah jawab semuanya nih ya. Oke, alhamdulillah ya. Kita dapat informasi dan juga ilmu baru nih dari Bapak Kurikulum ya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, Iya. Pak. Mungkin tadi penasaran katanya ada quotes nih. Ada quotes buat sahabat sekalian. Ya sekaligus mungkin ini jadi penutup ya dari kurikulum ya. Ya seperti apa Jadi Pak? untuk kelas 12 ya Pak. Untuk yang kelas 12 mungkin untuk seluruhnya dulu umum ini adalah awal tahun. Tapi untuk bagi kelas 12 ini akhir tahun sekolah. Nah, seperti awal tahun 2025, akhir tahun mereka kelas 12. Akhir tahun juga mereka di sini di sekolah ya. Nah, ini yang harus ditekankan itu seluruh sahabat siswa-siswa SMK Negeri 1 Lemunding kelas 12. Siapkan diri Anda terkait kompetensinya masing-masing. Benar, karena kalau sudah lulus itu hubungannya langsung dengan dunia yang sebenarnya ya, dunia kerja yang sebenarnya. Itu perih katanya ya Pak ya. Iya. Jadi harus benar-benar mentalnya. Ya itu fisiknya. saya mau katakan. Juga Seluruh siswa siapkan kompetensinya menghadapi UKK dan juga mental. Itu yang bekali kompetensi kalian siapkan, kemudian mental harus jos. Mantap tuh. Jelas dari kurikulum ya. Oke, itu aja mungkin Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Asep atas waktunya. Terima kasih juga untuk informasinya. Sahabat semua, semoga
jangan kapok ya, nanti ketemu lagi dengan Pak Asep Suhendra, dan nanti juga kita mungkin ada podcast selanjutnya Pak, membahas mungkin yang tema yang lain gitu Pak. Ya, tapi mungkin untuk pembahasan agenda kurikulum kita cukupkan di sini dulu ya, Mas. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke sahabat semua, kita nanti dadah. Oke sahabat semua, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.